Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Semoga anak ini dalam keadaan sehat ya nak dan tetap semangat. Baiklah, hari ini kita belajar sains. Adapun materi kita, buka bukunya halaman 29 yaitu tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan. Aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Beberapa aktivitas dalam sehari-hari memanfaatkan alat gerak tubuh, contohnya seperti berjalan, makan, mengayuh sepeda, dan melempar bola. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya kerjasama antara tulang dan otot. Otot sebagai alat gerak aktif, tulang sebagai alat gerak pasif. Cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat. Yang pertama, berolahraga secara teratur. Yang kedua, mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta menjaga pola makanan teratur. Makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot, contohnya seperti susu, kemudian daging, sayur mayur, telur, buah. Tulang sebagai alat gerak manusia. Salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Manusia dan hewan menggunakan alat geraknya untuk melakukan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Alat gerak manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu otot, yang kedua adalah tulang. Otot sebagai alat gerak aktif, tulang sebagai alat gerak pasif. Fungsi tulang. Tulang berfungsi yang pertama itu adalah membentuk dan menegakkan tubuh. Contohnya seperti Umi di depan ini. Nah, Umi bisa berdiri tegak itu karena ada tulang. Yang kedua, tulang berfungsi yaitu menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Yang ketiga, sebagai tempat melekatnya otot-otot. Nah, kemudian yang keempat itu adalah melindungi organ-organ penting. Contohnya yaitu seperti paru-paru, jantung. Jadi yang melindunginya itu adalah bagian tulang. Bentuk dan jenis-jenis tulang, berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang pipa. Tulang pipa merupakan tulang yang berbentuk silinder dan berongga di bagian tengahnya. Contohnya tulang pipa adalah tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Yang kedua, tulang pipih. Tulang pipih merupakan tulang yang berbentuk pipih. Contohnya adalah tulang belikat. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras merupakan tulang yang tersusun dari zat kapur atau kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Contohnya adalah tulang tengkorak dan tulang belakang. Sedangkan tulang rawan merupakan tulang yang bersifat lentur karena memiliki sedikit zat kapur. Contohnya adalah cuping hidung dan daun telinga. Struktur tulang manusia. Nah, yang pertama kita lihat gambarnya ya nak. Di sini ada anggota gerak atas. Anggota gerak atas itu yang mana? Ini dia anggota gerak atas. Nah, anggota gerak atas itu ada dia. Pertama itu adalah tulang lengan atas. Kemudian ada tulang pengumpil. Nah, tulang pengumpil ini dia yang sejajar dengan ibu jari. Kemudian ada lagi tulang hasta. Tulang hasta ini adalah yang sejajar dengan jari kelingking. Nah, kemudian ada tulang pergelangan tangan dan yang terakhir itu adalah tulang jari-jari tangan. Yuk, coba dulu rasakan anak Umi, ada enggak tulang-tulangnya di jari tangannya? Nah, kemudian ada yaitu anggota gerak bawah. Nah, anggota gerak bawah itu yaitu pertama ada tulang paha, tulang lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Jenis-jenis otot manusia dan fungsinya.
Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Secara umum, otot terdiri atas 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, otot lurik. Otot polos mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Contohnya, gerakan lambung menghancurkan makanan. Kemudian, otot jantung. Otot jantung ini menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, otot lurik. Otot lurik menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Contohnya, menggerakkan tangan dan kaki. Sendi-sendi pada tulang. Tempat pertemuan dua buah tulang itu disebut dengan sendi. Adapun macam-macam sendi itu, yang pertama itu adalah sendi putar, kemudian sendi peluru, sendi engsel, sendi plana, dan juga sendi geser. Macam-macam sendi beserta contohnya. Sendi putar, contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Sendi peluru, tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah, seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Sendi engsel, contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Sendi plana contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan kedua arah. Sendi geser terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama, gerak menekuk atau meluruskan. Nah, ini dilakukan pada bagian sendi engsel dan plana. Contohnya, yaitu gerakan menekuk ini, yaitu seperti gerakan lutut, siku, dan ruas jari tangan. Yang kedua, gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Nah, gerakan ini dia menekan ke arah bawah menggunakan bagian tubuh. Contohnya yaitu gerakan mengentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan. Kemudian yang ketiga, gerak menaikkan. Nah, ini dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Nah, contohnya gerakan pada saat mulut terbuka, kemudian kembali tertutup. Nah, yang keempat, gerak memutar. Gerakan ini dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya, gerakan kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Nah, yang kelima itu adalah gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Ini dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya, gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Baiklah Naomi, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Umi sampaikan dapat dimengerti. Umi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.